Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ulan, Bu, nggak hadir. Ulan, kenapa tidak masuk? Bu, dia chat saya tadi pagi. Oke, catat nanti ya ketua kelas saya yang nggak hadir hari ini ya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Ibu minta tolong kepada Ridho untuk memimpin doanya ya. Ya Bu, baiklah untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang binatang-binatang yang halal untuk dimakan. Dan tujuan pembelajaran kita yaitu agar kalian, yaitu peserta didik, dapat menganalisis dan dapat menentukan binatang-binatang apa saja yang halal untuk dimakan. Ya, Bu. Nah, setelah itu metode yang akan ibu gunakan itu adalah example non example. Itu ibu akan menyediakan gambaran yang sesuai dan tidak sesuai. Ibu mau bertanya kepada Pemita, sebutkan 3 macam binatang yang menurut Pemita itu halal untuk dimakan dagingnya. Ayam, kambing, sapi. Nah, jadi yang Pemita sebutkan tadi itu termasuk dari binatang-binatang yang halal untuk Dimakan. Nah, karena materi kita yang pada kali ini adalah tentang binatang-binatang yang halal untuk dimakan. Salah satunya tadi ada ayam, ada sapi, ada kambing. Nah, jadi anak-anak di sini ibu sudah menyiapkan 2 gambar yang sesuai dan tidak sesuai. Kemudian ibu akan tunjukkan gambarnya di depan nanti ya, menggunakan proyektor. Nanti ibu akan membagi kelompok, satu kelompok itu bisa isi 2 atau 3 orang. Nah, nanti kemudian itu kalian akan ibu berikan waktu sekitar 7 menit untuk memperhatikan gambar, kemudian menganalisis gambar dan hasil diskusi kalian itu kalian tulis di selembar kertas. Ya, Bu, paham. Setelah itu, perwakilan dari setiap kelompok itu maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Setelah itu, barulah ibu akan menjelaskan materi tentang binatang-binatang yang halal. Kemudian ibu akan meminta perwakilan kelompok untuk menyimpulkan materi yang sudah ibu sampaikan. Ya, Ada yang ingin ditanyakan terkait langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu? Paham. Oke. Langsung saja bagi kelompoknya ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada 2 gambar yang sesuai dan tidak sesuai. Ibu berikan kalian waktu sekitar 7 menit untuk memperhatikan gambar, kemudian kalian diskusi dan hasil diskusinya catat di selembar kertas ya. Ya, Bu. Ada gambar Pemita Bu. Jangan begitu. Oke, kita mulai saja. Silahkan kalian perhatikan, kemudian kalian analisis ya. Emosi. Udah selesai, Bu. Udah, Bu. Oke, bagus. Siapa yang maju? Kelompok 2 udah selesai? Udah Bu. Udah. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk bacakan hasil diskusinya. Ya, Bu. Oke, silakan pemirsa. Kelompok 2 siapa? Asal bangga. Saya Bu. Maju dong. Oke, baik. Pemirsa membacakan hasil diskusinya. Tangan awal. Nah, di sini saya bersama teman saya Bu Nawalia mendiskusikan mengenai gambar yang Ibu berikan ini tentang ini nih kayak binatang ini binatang halal, ini binatang haram Bu. Karena di sini ini udah ada kayak ini binatang ternak ya, contohnya bebek, sapi, ayam itu kan termasuk binatang ternak. Jadi kami simpulkan bahwa yang ini tuh halal dan ini haram. Sebenarnya ada jelas ada babi ibu, ada anjing yang berarti memang haram. Itu Bu. Terima kasih kepada pemirsa. Tepuk tangan untuk pemirsa. Ridho, bacakan hasil diskusinya. Oke Bu, dari yang kelompok 2, saya dengan Alza menganalisis tentang haram dan halal. Di sini ada gambar hewan, udah jelas, dan saya mengetahui bahwasannya ada sapi, hewan halal. Terus di sini
yang hewan haram, ada ular. Nah, gitu. Ya, jadi gambar yang mana binatang halal dan gambar yang mana yang itu binatang yang haram. Yang ini haram, Bu. Ini tuh halal. Oke, terima kasih Pak Dari untuk pertanyaannya. Nah, jadi gambar yang sebelah sini itu termasuk dari binatang-binatang yang halal untuk dimakan, dan yang di sini adalah binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Jadi binatang-binatang yang halal untuk dimakan itu pertama adalah binatang ternak. Jadi segala binatang ternak seperti sapi, kambing, ayam, bebek itu dagingnya itu halal untuk dimakan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1, yaitu adalah uhilla lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kamu itu memakan binatang ternak. Jadi Allah itu menghalalkan kita untuk memakan binatang-binatang ternak, dagingnya itu halal untuk dimakan. Kemudian yang kedua itu adalah binatang hasil buruan. Jadi binatang hasil buruan yang misalnya dalam hutan itu dagingnya itu halal untuk dimakan, seperti kancil, kijang, nah itu dagingnya rusa. Nah ya, itu dagingnya halal untuk dimakan karena dia adalah binatang hasil buruan. Kemudian yang ketiga itu adalah binatang yang hidup di laut dan juga di air. Jadi segala binatang yang hidup di laut dan juga di air itu dagingnya halal untuk dimakan, kecuali binatang-binatang yang mengandung racun yang dapat membahayakan tubuh kita. Jadi binatang apapun yang dapat membahayakan tubuh kita itu haram untuk dimakan. Seperti babi, kenapa Allah mengharamkan? Karena dia bahaya untuk tubuh kita. Kemudian yang keempat itu ada 2 bangkai dan juga ada 2 darah yang halal untuk dimakan. Allah SWT mengharamkan kita untuk memakai 2 bangkai dan juga 2 darah, kecuali yang keduanya ini. Yang pertama itu adalah bangkai belalang. Jadi walaupun belalang ini sudah menjadi bangkai, dia hukumnya itu tetap halal dimakan, boleh dimakan. Kemudian yang kedua adalah ikan. Walaupun kita misalnya main di pantai ketemu ikan yang sudah mati, yang sudah menjadi bangkai, itu boleh dimakan dagingnya. Halal bakar ya Bu? Hah? Sebagai bakar? Ya boleh tak Bu? Ya, boleh. Oh, ya. Kemudian yang kemudian itu adalah darah. Hati dan limfa itu termasuk dari darah kan? Ya Bu. Keduanya itu halal untuk dimakan. Ya Bu. Dan yang terakhir itu adalah kuda. Karena pada saat perang Khaybar mereka itu menyembelih kuda kemudian memakannya. Jadi kuda itu menjadi salah satu binatang yang halal untuk dimakan. Ya Bu. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akan meminta perwakilan kelompok maju ke depan menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan tadi. Ya Bu. Oke, dari kelompok 1 siapa yang akan maju? Nah, silakan awal. Kelompok 2. Alda maju. Ya Bu, Alda menghadap terus Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan terhadap apa yang Ibu sampaikan. Nah, ini adalah contoh makanan halal, Bukan makanan. ini binatang halal, ini binatang haram. Nah, tadi Belum Bu. kenapa salah satu ini menjadi binatang halal? Karena salah satu mereka adalah binatang ternak seperti bebek, ayam, sapi, dan kambing. Nah, kalau belalang, kenapa dia binatang halal? Karena dia tuh kalau udah jadi bangkai pun tetap bisa dimakan. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, saya dari kelompok 2 menyimpulkan dari presentasi yang lain dengan jadi di sini ada 2 gambar yang dimana situasinya adalah contoh hewan yang apabila diolah jadi makanan itu menjadi halal, dan silakan kembali ke mejanya masing-masing. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.